Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di dalam persekutuan doa pagi pada hari ini, Selasa 14 Maret 2023. Bersama saya, Pendeta Nathaniel Valentino. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi bersama-sama dari PKJ nomor 245, Seperti Wanita di Pinggir Sumur. Yohanes 4 ayat 5 sampai 14. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri daripadanya, dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?"
jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita setiap hari. Hosana. Saudara terkasih, seperti yang kita tahu bersama, Yesus Kristus hadir untuk menyelamatkan semua orang dari kuasa dosa. Yesus hadir bukan hanya bagi orang-orang Yahudi, tetapi juga bagi orang-orang non-Yahudi. Kita bisa menemukannya di dalam kisah tentang percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria. Orang Samaria sebetulnya adalah orang Yahudi. Hanya saja mereka tidak lagi dipandang sebagai orang keturunan Yahudi murni, karena mereka telah melakukan perkawinan campur dengan bangsa-bangsa lain yang menyembah berhala. Bagi orang Yahudi, perkawinan dengan bangsa-bangsa penyembah berhala ini membuat darah mereka tercemar. Kecemaran itu membuat mereka keluar dari skema perjanjian Allah. Mereka tidak lagi menjadi umat Allah yang berhak menerima janji-janji Allah. Akhirnya, bagi orang-orang Yahudi, orang Samaria telah menjadi orang asing, orang berdosa, orang yang tidak masuk hitungan dalam rancangan keselamatan Allah. Kedatangan Yesus kepada perempuan Samaria mematahkan penghayatan iman yang kerdil dari orang-orang Yahudi itu. Yesus menunjukkan bahwa sesungguhnya keselamatan yang diperoleh seseorang tidak ditentukan oleh karena dia memiliki darah Yahudi yang murni. Keselamatan juga tidak ditentukan oleh karena ia memiliki tradisi keagamaan Yahudi seperti hukum Taurat dan Sunat, dan kemudian menjalankan tradisi-tradisi keagamaan Yahudi itu. Keselamatan kepada seseorang ditentukan oleh imannya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seseorang dibenarkan di hadapan Allah karena imannya, bukan karena ia adalah orang Yahudi, bukan karena ia semata-mata menjalankan ritualisme Yahudi. Iman kepada Yesuslah yang membenarkan seseorang dan membawanya pada keselamatan. Tidak jadi soal apakah ia adalah seorang Yahudi atau orang non-Yahudi. Saudara terkasih, di dalam kisah percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria, kita melihat bagaimana Yesus menawarkan keselamatan kepada perempuan Samaria. Yesus menggunakan simbolisme air untuk mengajak perempuan Samaria agar percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu, "Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Maksud perkataan Yesus ini adalah bahwa jika perempuan Samaria itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Yohanes menggunakan istilah meminum air, ia tidak akan lagi merasakan kehampaan hidup. Yohanes menggunakan istilah haus, melainkan ia akan menerima hikmat Tuhan yang akan menuntunnya pada kehidupan kekal. Yohanes menggunakan istilah mata air. Seperti yang kita saksikan bersama, perempuan Samaria ini benar-benar hidup dalam kehausan atau kehampaan hidup. Hidupnya begitu hampa karena ia adalah seorang Samaria yang diasingkan oleh orang-orang Yahudi. Hidupnya begitu hampa karena ia adalah seorang perempuan yang biasa menerima perlakuan diskriminatif dalam kehidupan sosialnya. Dapat kita bayangkan betapa hancurnya hidup kita jika kita berada dalam posisi perempuan Samaria ini. Kita benar-benar merasakan kehausan yang amat besar. Kita ingin sekali menerima sesuatu yang bisa menghilangkan rasa haus kita itu. Kita akan mencari apapun yang bisa menghilangkan dahaga kita. Itulah yang dilakukan oleh perempuan Samaria ini. Ia mencari apa yang bisa mengobati dahaganya.
Ia kemudian berusaha mengobati rasa hausnya itu dengan memiliki banyak suami. Siapa tahu ia bisa diakui oleh orang-orang Yahudi dan tidak lagi dipandang rendah sebagai perempuan karena bisa menaklukkan banyak lelaki. Tetapi ternyata semuanya itu tidak membuat dahaganya hilang. Tindakan itu tidak membuatnya secara otomatis diterima oleh orang Yahudi. Ia tetap diasingkan oleh orang-orang Yahudi. Tindakan itu tidak membuatnya diakui di masyarakat karena ia berhasil menaklukkan banyak laki-laki. Ia justru tetap menerima perlakuan diskriminatif karena ia tetaplah seorang perempuan. Saudara terkasih, dalam kehidupan ini ada kalanya kita mungkin mengalami seperti apa yang dialami perempuan Samaria, yaitu kehausan atau kehampaan hidup. Hidup tanpa arti, hidup yang penuh penderitaan dan keputusasaan. Saat kita berada dalam situasi itu, kita biasanya berusaha mengobati kehampaan itu dengan berbagai cara. Ada yang mencoba menghibur diri dengan rekreasi atau bepergian ke tempat-tempat yang bisa menenangkan atau menghibur hatinya. Ada yang mencoba berbicara dengan orang terdekat atau orang-orang kepercayaan yang bisa kita percaya dan kita mengerti akan keadaan kita. Ada yang mencoba menghibur diri dengan kuliner. Ada yang mencoba dengan hanya menonton film. Bahkan ada juga yang mencoba menghilangkan kehampaannya dengan hal-hal negatif yang sebenarnya tidak berkenan di hati Tuhan. Semuanya itu memang akan memberikan ketenangan dalam batin. Tetapi ketenangan itu adalah ketenangan yang bersifat sementara. Ketika kita sudah selesai rekreasi, kuliner, atau nonton film, kita akan kembali merasakan kehampaan itu. Oleh karena itu, kehampaan hidup tidaklah cukup diobati hanya dengan hiburan-hiburan yang bersifat sementara, tetapi dengan sesuatu yang kekal, yaitu kehadiran Yesus Kristus sendiri dalam hati kita. Dalam kisah perempuan Samaria, Yesus menawarkan air yang bisa membuatnya keluar dari rasa hausnya, keluar dari kehampaan hidup dan keputusasaan. Air itu adalah Yesus Kristus. Jika perempuan Samaria itu menerima Yesus, sang air hidup, maka ia akan memiliki mata air kehidupan, yaitu hikmat Tuhan yang akan menuntunnya pada kehidupan kekal. Suatu hikmat yang akan menuntunnya untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang benar. Tidak menyembah seperti yang selama ini ia rasa sudah benar. Suatu hikmat yang akan membawanya menemukan kebahagiaan sejati, bukan seperti yang selama ini ia lakukan, yaitu dengan memiliki banyak suami. Suatu hikmat yang akan membangkitkan semangat hidupnya sehingga ia tidak lagi rendah diri karena ia adalah orang Samaria dan seorang perempuan, melainkan tampil sebagai seorang yang percaya diri karena Tuhan telah memulihkannya. Suatu hikmat yang membangkitkan pengharapan sehingga ia tidak lagi khawatir akan hari depan karena masa depannya indah bersama Tuhan, yaitu kehidupan yang kekal. Sama halnya dengan perempuan Samaria yang akan menemukan obat bagi rasa haus jiwanya saat ia menerima Yesus dalam hatinya dan membiarkan hikmat Tuhan memimpin hidupnya. Demikian pula lah kita. Kita akan merasakan kelegaan hidup, kedamaian batin saat kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita dan membiarkannya menuntun kita dengan petunjuk-petunjuknya yang membawa kita pada kehidupan kekal. Saudara terkasih, perlu diakui secara jujur bahwa sekalipun kita telah mengaku dengan lidah dan bibir kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan telah menerima baptisan kudus sebagai tanda dari komitmen kita, ada kalanya kita tetap saja merasakan kehampaan. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Bisa jadi pengakuan iman yang kita ikrarkan itu tidak benar-benar berasal dari hati kita, tetapi hanya sebatas bibir saja. Atau kalau kata orang zaman sekarang, Kristen KTP. Identitasnya saja Kristen, tetapi hati dan pikirannya ternyata tidak begitu melekat pada Kristus. Kita harus mengatasi hal ini agar pengakuan iman kita tidak berhenti pada bibir, tetapi sampai pada hati. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan komitmen untuk membangun ikatan emosional yang kuat dengan Tuhan Yesus secara pribadi di dalam hati kita. Komunikasi yang intens akan membuat kita semakin dekat dan semakin memahami Tuhan. Doa
adalah media komunikasi yang Tuhan sediakan bagi kita agar kita dapat bercakap-cakap dengannya. Kita dapat melakukannya dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun. Kita bisa berdoa dalam ketenangan, yaitu dengan mata tertutup di dalam sebuah ruangan yang hening dan jauh dari keramaian. Kita juga bisa berdoa saat beraktivitas, yaitu dengan mata terbuka sambil berjalan kaki, menyetir kendaraan, atau berbelanja. Di dalam doa, kita bisa juga mengungkapkan keinginan kita, seperti yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya, Filipi 4 ayat 6. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di dalam doa, kita bisa menyampaikan ketakutan, kecemasan, atau kegelisahan kita kepada Tuhan. Di dalam doa, kita juga bisa mengungkapkan unek-unek dan bahkan kemarahan kita kepada Tuhan. Di dalam doa, kita juga bisa mengungkapkan syukur kita dalam bentuk senandung atau puji-pujian. Bahkan di dalam doa, kita juga bisa tidak mengatakan apapun. Kita hanya diam, menenangkan diri sambil mengatur nafas, hanya untuk mendengar suara Tuhan berbicara dalam batin kita. Saudara terkasih, semakin kita memiliki kehidupan doa yang baik, semakin kita memiliki kualitas relasi yang baik juga. Saudara terkasih, masa Prapaskah adalah momentum yang tepat bagi kita untuk lebih banyak mendekatkan diri kepada Yesus melalui doa. Minggu-minggu Prapaskah adalah masa penantian di mana kita akan semakin masuk dalam suasana yang semakin kelam dan semakin menyesakkan. Mengapa? Karena kita semua sedang berada dalam iring-iringan peristiwa salib Kristus. Marilah saudara, kita menyegarkan kembali iman kita dengan membangun kembali relasi kita dengan Tuhan secara pribadi melalui doa. Datanglah kepadanya di dalam doa. Percayalah, kita pasti akan memperoleh hikmat yang akan membuat kita lebih bersemangat dan antusias dalam menjalani kehidupan Kristiani kita. Selamat menyegarkan iman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari saudaraku, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucapkan syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan yang senantiasa memelihara kami, yang hadir di saat kami bersuka cita, mengingatkan kami bahwa segala sesuatu yang kami terima adalah pemberian Tuhan dan bukan semata-mata hasil usaha kami sendiri. Yang hadir ketika kami berduka cita, memberikan kekuatan kepada kami untuk kami tidak berputus asa, karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu yang tidak putus-putusnya. Apakah kami sedang tidak baik, apakah kami sedang merasakan kebaikan. Tuhan Yesus Kristus, di dalam renungan pada hari ini, Engkau mengingatkan kami kembali, agar kami dapat benar-benar memiliki ikatan emosional dengan Engkau melalui doa. Jangan biarkan kami jauh dari-Mu Tuhan, karena kami tidak memanfaatkan fasilitas yang Engkau sediakan bagi kami, yaitu doa. Biarkan kami dapat berkomunikasi dengan Engkau Tuhan dimanapun kami berada, di tengah kesibukan apapun yang sedang kami kerjakan. Biarkanlah kami membangun ikatan yang mesra dengan Engkau, agar kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Tanpa Engkau, kami tidak bisa berjalan di dunia ini, karena dunia ini penuh dengan tipu muslihat yang bisa membawa kami semakin jauh dari Tuhan, yang membawa kami pada ketersesakan, pada ketersesatan. Kami percaya Tuhan bahwa ketika kami memiliki relasi yang baik dengan Engkau, maka kami akan memperoleh petunjuk-petunjuk yang akan menolong kami melalui segala tantangan di dunia ini. Tuhan, di dalam syafaat ini kami berdoa bagi mereka yang sakit, terutama untuk Oma Tina Permana dan juga untuk Pak Tono Hambali. Kami berdoa bagi mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit dengan usia yang terus bertambah. Juga bagi mereka yang tidak disebutkan satu persatu namanya. Kami percaya Tuhan hadir memberikan kekuatan kepada mereka. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Biarlah segala usaha medis, makanan dan minuman di dalam perkenanan Tuhan saja bisa menjadi kesembuhan bagi mereka. Kami berdoa Tuhan untuk aktivitas yang akan kami jalani hari ini. Pimpin dan sertailah kami, agar apa yang kami kerjakan memuliakan nama Tuhan. Langkah apa yang kami ambil seturut dengan langkah kaki Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami serahkan perjalanan hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, persekutuan doa pagi telah usai. Sampai jumpa kembali di dalam persekutuan doa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.